Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG mencoba untuk bangkit naik 0,05% ke angka 8.980. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu emiten yang mencoba untuk bangkit setelah turun lumayan dalam dan ternyata salah satu komisarisnya mulai masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Dan di video ini saya coba update satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend. Hari ini memang terkoreksi tapi ternyata BlackRock dan Vanguard mulai masuk kembali melakukan akumulasi pada saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham MDKA yang bisa kita lihat hari ini turun hampir 7% ke harga 3.210. Secara teknikal bisa kita lihat MDKA secara tren masih bergerak uptrend. Mencoba untuk break 3.400 sampai 3.500 ternyata MDKA agak-agak break dan hari ini terkoreksi. Penurunan saat ini membuat MDKA mencoba untuk bertahan di support 3.200. Dan penurunan misalnya penurunan wajar karena memang saat ini MDKA sudah naik sangat tinggi. Dan support kuat misalnya saat ini ada di harga 3.000. Selama MDKA tidak turun bawah 3.000, cara pergerakan misalnya masih akan sideways sebelum uptrend. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham MDKA, bisa kita lihat walaupun turun, asing malah masuk. Dan di broker summary memang terpantau ini ada distribusi. Jadi untuk teman-teman yang masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Yang ingin coba pantau dan entry, misalnya malah ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar support 3.200 atau support lebih kuatnya di 3.000 untuk entry di support ini. Jika terpantau, DKI bisa bertahan dari rebound. Dan target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di 3.400 sampai 3.500. Karena jika terpantau mencoba rebound dan gagal break resisten ini, maka cara pergerakan MDKA akan mulai sideways. Dan kalau pemberitaan dengan judul berbondong-bondong borong MDKA kala emas dikabarkan siap listing di Hong Kong. Jadi sebelumnya sempat kita bahas bahwa saham emas dirumorkan atau dikabarkan akan listing di bursa Hong Kong. Saat ini saham emas juga sudah naik lumayan tinggi. Dan ternyata MDKA diakumulasi dua pemodal kakap yaitu Vanguard dan BlackRock pada saat kalau pemberitaan bahwa saham emas atau emiten emas berpotensi untuk listing di bursa Hong Kong. Jadi bisa kita lihat dari pada tanggal 1 Januari ini di Bloomberg Terminal dikatakan bahwa dua pemodal kakap mulai masuk melakukan akumulasi di MDKA. Selain Vanguard dan BlackRock bisa kita lihat Wisdom Tree Inc juga terpantau memborong saham MDKA sekitar 23,62 juta lembar. Oke, jadi untuk MDKA yang sudah punya misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Yang ingin coba entry, menurut saya ini kesempatan untuk coba pantau di support pada saat terpantau MDKA masih melanjutkan pelemahan. Sekarang kita coba lihat saham emas. Saham emas hari ini juga terkoreksi dan misalnya ini juga koreksi wajar karena emas juga sudah naik sangat tinggi. Kenaikan hari Senin kemarin membuat emas berhasil melewati 6.500. Dan jika kita perhatikan saat ini emas mencoba untuk naik di atas 7.000 ini masih belum berhasil. Jadi saat ini apabila teman-teman masih hold, misalnya masih bisa coba di hold, teman-teman bisa jadikan 6.800 untuk trial stop atau 6.500 untuk trial stop. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham emas, bisa kita lihat di sini asing juga terpantau satu minggu terakhir masih keluar. Penurunan 4% lebih ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga cara pergerakan saya lihat emas masih ada potensi untuk terkoreksi lanjutan menuju support minornya di sekitar 6.800 sampai support lebih kuat di 6.500. Dan untuk teman-teman yang sudah punya misalnya saat ini bisa jadikan 6.500 untuk trial stop untuk saham emas. Selama masih kuat di atas 6.800, emas masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dan target kenaikan terdekat misalnya ada potensi ke 7.300 sampai target lebih jauh di 7.500. Sekarang kita lihat MBMA. MBMA hari ini juga terkoreksi. Secara pergerakan juga MBMA saat ini masih mencoba untuk naik di atas 800 sampai 820. Cara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini turun hampir 5% ke 765 dan bisa kita lihat support terdekat ada di 750. Jadi untuk teman-teman masih hold sama MBMA memang saat ini masih bisa coba di hold. Support terdekat 750 masih berupa support lebih kuat tapi hati-hati ada potensi malah terbentuk double top di sini. Apabila terkonfirmasi double top ada potensi untuk mulai berbalik arah dengan target penurunan lebih jauh di sekitar 680 sampai 650. Dan bisa kita perhatikan untuk MBMA, asing masih terus masuk. Dan penurunan 4% lebih ini terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk MBMA apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold.
Yang pengen coba pantau di entry, misalnya wait and see di sekitar 750. Jika terpantau minggu ini MBMA mengetes 750 masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Apabila masih lanjut turun, misalnya lebih oke coba tunggu di 700 sampai 680 untuk entry di support lebih bawahnya. Sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham BKSL yang hari ini naik 11% lebih ke 179. Bisa kita perhatikan cara pergerakan BKSL secara trend sebenarnya masih oke. Sebelumnya beberapa kali mengatas garis EMA50 ini masih bisa bertahan. Sempat rebound mencoba break 170 ternyata gagal break. Terkoreksi kembali ke garis EMA50 dan bisa kita lihat ini masih berupa support kuat. BKSL kembali naik. Dan menariknya kenaikan tinggi hari ini candle lumayan solid. Ada potensi untuk break 170 menuju target berikutnya di sekitar 180 sampai 185. Dan bisa kita perhatikan untuk BKSL, Asia sebelumnya terus keluar, hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 11% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk mengetes target terdekat di 185 misalnya masih lumayan besar minggu ini. Apabila terkonfirmasi break, baru target berikutnya di 200. Jadi hati-hati apabila mencoba break ternyata masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 170 sampai 160. Kan sebelumnya bisa kita lihat mencoba ada break 185 ternyata gagal dan malah turun kembali di bawah garis EMA50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.